Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Lugede Kusuma Dewi SE MSI selaku pembimbing utama, yang terhormat Ibu Niluh Gede Sulindawati SE AK MPD selaku pembimbing pendamping, yang terhormat Bapak Ibu Tujulianto SE MSI AK selaku penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Seleksi Pasar Modal terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Komantrada NIM 1717051301 dari program studi S1 Akuntansi. Yang pertama, latar belakang. Dalam penelitian ini akan mengangkat uraian peristiwa vaksinasi pertama di Indonesia yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2021. Virus corona di Indonesia dikonfirmasi masuk pada awal Maret 2020. Setelah virus tersebut merebak di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meredam penyebaran dan dampak dari pandemi COVID-19 di segala sektor. Hampir semua sektor terdampak, tidak hanya pada sektor kesehatan saja. Perekonomian Indonesia juga terkena imbasnya, di mana pembatasan kegiatan masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis. Terdampaknya aktivitas perekonomian membuat para pelaku usaha melakukan efisiensi, di mana tujuannya untuk menekan kerugian akibat dari itu banyak karyawan yang dihentikan. Para pemilik usaha terpaksa merumahkan karyawan tanpa dibayar karena faktor lesunya kegiatan ekonomi. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami resesi di tahun 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia rata-rata akan menghadapi kontraksi dengan minus 4% hingga 5%. Pergangan ekonomi tersebut, kata Sri Mulyani, merupakan pergangan yang cukup dalam sejak perekonomian pada Perang Dunia Kedua. Peristiwa yang mungkin akan dapat memberikan informasi positif bagi para pelaku pasar modal yaitu vaksinasi yang akan dilakukan pertama kali pada tanggal 13 Januari 2021. Vaksinasi yang diharapkan akan menjadi senjata utama dalam menangani penyebaran wabah virus corona yang telah menginfeksi lebih dari 858.000 orang. Diharapkan dengan adanya vaksinasi akan mampu meningkatkan mobilitas masyarakat sehingga aktivitas perekonomian dapat pulih kembali. Dalam hal ini, di mana yang mendapat vaksinasi COVID-19 pertama adalah Presiden Jokowi. Hal ini agar masyarakat percaya bahwa vaksin yang digunakan terjamin keamanannya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah saya jelaskan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat abnormal return di sekitar tanggal diadakannya vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan saham sebelum dan sesudah dilaksanakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia? Selanjutnya, ada kajian teori. Grand teori pada penelitian ini adalah teori sinyal. Kajian teori pada penelitian ini yaitu studi peristiwa, pasar modal, saham, pasar modal efisien, indeks LQ45, pengembalian saham, abnormal return, volume perdagangan saham, vaksinasi. Kajian hasil penelitian yang relevan. Yang pertama ada dari Adriani Rory 2021, Lukudi Jayanti Mukarsari 2020, Desa Unik Pratnya Paramita Nidia 2020, dan seterusnya. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Variabel independen dalam penelitian ini ialah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia, dan variabel dependen adalah abnormal return dan volume perdagangan saham. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama, ada perbedaan rata-rata abnormal return pada saham perusahaan yang berada di LQ45 sebelum dan sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia. Hipotesis kedua, ada perbedaan rata-rata trading volume activity pada saham perusahaan yang berada di LQ45 sebelum dan sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini dapat diartikan sebagai strategi mengatur latar penelitian agar penelitian memperoleh data yang tepat sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk ke dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel di penelitian ini memakai metode sampel jenuh, yaitu menggunakan seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Alasan dipilihnya indeks LQ45 lantaran merupakan indeks yang beranggotakan perusahaan berkapitalisasi pasar dengan nilai perdagangan terbesar di BEI, sehingga diharapkan mampu mencerminkan kondisi IHSG secara keseluruhan. Definisi operasional variabel yaitu abnormal return, return saham, return ekspektasi, return pasar modal disesuaikan pasar, rata-rata abnormal return, aktivitas volume perdagangan saham, rata-rata aktivitas volume perdagangan saham. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Penelitian ini memakai sumber data sekunder yang diambil dari informasi harga penutupan saham masing-masing perusahaan setiap harinya dan jumlah perdagangan saham pada Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan periode perdagangan saham harian mulai dari tanggal 6 Januari 2021 sampai 20 Januari 2021. Sehingga total atau periode peristiwa yang dianalisis pada event studi ini adalah 11 hari bursa, yaitu 5 hari sebelum peristiwa, 1 hari saat pelaksanaan vaksinasi, dan 5 hari setelah peristiwa. Data harga saham diperoleh dari data yang tertera pada Bursa Efek Indonesia melalui situs resmi idexpert.id dan www.financeyahoo.com. Konten ini juga menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu dengan teknik studi dokumentasi dengan mencari, mengumpulkan atau mengunduh data-data harga saham penutupan. Dalam penelitian ini menggunakan indeks LQ45 yang berjumlah 45 perusahaan dan dengan studi literatur, yaitu melalui buku-buku, artikel-artikel, dan bahan bacaan lainnya di internet yang berhubungan dengan teori-teori pada penelitian ini. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif, yang kedua uji normalitas, dan yang terakhir uji beda rata-rata. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh hasil dari nilai median, nilai minimum, dan nilai maksimum, dan standar deviasi dari masing-masing data abnormal return dan aktivitas volume perdagangan saham.
pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia. Hasil dari analisis statistik untuk variabel abnormal return sebelum dan sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia disajikan pada tabel. Hasil uji analisis deskriptif dapat diketahui pada tabel bahwa nilai minimum dan maksimum average abnormal return sebelum pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia adalah sebesar 0,022 dan 0,060, yang memiliki arti bahwa dalam data abnormal return sebelum peristiwa memiliki nilai terkecil average abnormal return memiliki nilai negatif sebesar 0,022 dan nilai terbesar average abnormal return sebelum memiliki nilai positif sebesar 0,060. Nilai median pada average abnormal return sebelum peristiwa dengan nilai positif yaitu 0,00. Standar deviasi yang dimiliki oleh average abnormal return sebelum pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia bernilai positif sebesar 0,0181. Nilai median yang lebih kecil dari standar deviasinya menunjukkan kecilnya penyimpangan nilai yang akan terjadi pada nilai median abnormal return saham pada setiap perusahaan. Average abnormal return sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia adalah sebesar 0,017 dan 1,744, yang memiliki arti bahwa dalam data abnormal return sesudah peristiwa memiliki nilai terkecil average abnormal return memiliki nilai negatif sebesar minus 0,017 dan nilai terbesar average abnormal return sesudah memiliki nilai positif sebesar 1,744. Nilai median pada average abnormal return sesudah peristiwa dengan nilai positif yaitu 0,0373. Standar deviasi yang dimiliki oleh average abnormal return sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia bernilai positif sebesar 0,260. Nilai median yang lebih kecil dari standar deviasinya menunjukkan kecilnya penyimpangan nilai yang akan terjadi pada nilai median abnormal return saham pada setiap perusahaan. Hasil uji analisis deskriptif dapat diketahui pada tabel menunjukkan bahwa nilai minimum dan maksimum average trading volume activity sebelum pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia adalah sebesar 0,000 dan 0,047, yang memiliki arti bahwa dalam data trading volume activity sebelum peristiwa memiliki nilai terkecil average trading volume activity memiliki nilai positif sebesar 0,000 dan nilai terbesar average trading volume activity sebelum juga memiliki nilai positif sebesar 0,047. Nilai median pada average trading volume activity sebelum peristiwa dengan nilai positif yaitu 0,005. Standar deviasi yang dimiliki oleh average trading volume activity sebelum pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia bernilai positif sebesar 0,009. Nilai median yang lebih kecil dari standar deviasinya menunjukkan kecilnya penyimpangan nilai yang akan terjadi pada nilai median abnormal return saham pada setiap perusahaan. Average trading volume activity sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia adalah sebesar 0,000 dan 0,047, yang memiliki arti bahwa dalam data trading volume activity sesudah peristiwa memiliki nilai terkecil average abnormal trading volume activity sesudah memiliki nilai positif sebesar 0,000 dan nilai terbesar average trading volume activity sesudah memiliki nilai positif sebesar 0,047. Nilai median pada average trading volume activity sesudah peristiwa dengan nilai positif yaitu 0,005. Standar deviasi yang dimiliki oleh average trading volume activity sesudah peristiwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia bernilai positif sebesar 0,009. Nilai median yang lebih kecil dari standar deviasinya menunjukkan kecilnya penyimpangan nilai yang akan terjadi pada nilai median abnormal return saham pada setiap perusahaan. Selanjutnya, uji normalitas. Jenis uji normalitas yang digunakan adalah metode One Simple Kolmogorov-Smirnov. Uji ini memiliki toleransi yang tinggi untuk ukuran data yang sama. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan berdistribusi tidak normal. Hasil dari uji normalitas untuk variabel abnormal return sebelum data sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia disajikan pada tabel. Dapat diketahui bahwa nilai dari average abnormal return sebelum pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia memiliki nilai signifikansi sebesar 0,200 dan nilai dari average abnormal return sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia memiliki nilai signifikansi sebesar 0,182. Melalui pengujian ini, nilai signifikansi dari average abnormal return sebelum dan sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Berdasarkan kriteria yang ditentukan, maka apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa average abnormal return sebelum dan sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, pengujian pada hipotesis pertama akan menggunakan uji pada simple test. Hasil dari uji normalitas untuk variabel trading volume activity sebelum dan sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia disajikan pada tabel. Dari tabel tersebut menunjukkan hasil bahwa nilai dari average trading volume activity sebelum pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai dari average trading volume activity sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Melalui pengujian ini, nilai signifikansi dari average trading volume activity sebelum dan sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia memiliki nilai lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan kriteria yang ditentukan, maka apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan berdistribusi tidak normal. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa average trading volume activity sebelum dan sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia berdistribusi normal karena lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, pengujian pada hipotesis pertama akan menggunakan uji Wilcoxon-Saeng-Ring test. Uji hipotesis abnormal hasil uji normalitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa data pada average abnormal return sebelum dan sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia adalah berdistribusi normal. Sehingga langkah selanjutnya yang dilakukan dalam pengujian hipotesis adalah menggunakan uji Pilot Simplicity Test. Hasil dari uji hipotesis untuk variabel abnormal return sebelum dan sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia disajikan pada tabel. Berdasarkan hasil uji statistik Pilot Simplicity Test, pada tabel menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari average abnormal return sebelum dan average abnormal return sesudah menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,337. Nilai signifikansi 0,337 lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia pada indeks saham RQ45. Maka dari hasil perhitungan tersebut didapatkan hasil yaitu hipotesis pertama ditolak. Uji hipotesis trading volume activity. Hasil uji normalitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa data pada average trading volume activity sebelum dan sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia adalah berdistribusi tidak normal, sehingga langkah selanjutnya yang dilakukan dalam pengujian hipotesis adalah menggunakan uji Wilcoxon-Saeng-Ring test. Berdasarkan hasil uji statistik Wilcoxon-Saeng-Ring pada tabel menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari average trading volume activity sebelum dan average trading volume activity sesudah menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,033. Nilai signifikansi 0,033 lebih kecil dari 0,05, sehingga terdapat perbedaan rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama Indonesia pada indeks saham RQ45. Maka dari hasil perhitungan tersebut didapatkan hasil yaitu hipotesis kedua diterima. Selanjutnya pembahasan. Hasil pengujian abnormalitas pada uji hipotesis pertama dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormalitas sebelum dan sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia pada saham perusahaan yang terdapat dalam indeks saham RQ45. Berdasarkan hasil uji Pilot Simplicity Test ditunjukkan nilai signifikansi 0,337 lebih besar dari 0,05, yang dapat diartikan bahwa hipotesis pertama ditolak. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormalitas sebelum dan sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia pada saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks RQ45. Hasil pengujian trading volume activity pada uji hipotesis kedua dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia pada saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks saham RQ45. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon-Saeng-Ring ditunjukkan nilai signifikansi 0,033 lebih kecil dari 0,05, yang dapat diartikan bahwa hipotesis kedua diterima. Hal ini berarti terdapat perbedaan rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia pada saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks saham RQ45. Selanjutnya penutup kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis reaksi pasar modal terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia pada perusahaan indeks saham RQ45 dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia pada perusahaan indeks saham RQ45 yang ditunjukkan pada nilai signifikansi uji hipotesis Pilot Simplicity Test sebesar 0,337 lebih besar dari 0,05. Nilai signifikansi 0,337 lebih besar dibandingkan 0,05 yang menyatakan bahwa hipotesis pertama ditolak. Yang kedua terdapat perbedaan rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia pada perusahaan indeks saham RQ45 yang ditunjukkan pada nilai signifikansi uji hipotesis Wilcoxon-Saeng-Ring sebesar 0,033 lebih kecil dari 0,05. Nilai signifikansi 0,337 lebih besar dibandingkan 0,05 yang menyatakan bahwa hipotesis kedua diterima. Saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, adapun saran-saran yang dapat dianjurkan sebagai berikut. Yang pertama, bagi investor yang melakukan investasi diharapkan nilai faktor-faktor yang relevan yang dapat mempengaruhi harga saham. Penilaian yang dapat dilakukan dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dan yang telah terjadi seperti pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia. Setiap peristiwa yang terjadi dapat menjadi bahan pertimbangan dari keputusan berinvestasi pada perusahaan agar investor dapat keuntungan dan menghindari kegagalan berinvestasi. Yang kedua, bagi pihak emiten yang terdaftar dalam indeks saham RQ45 diharapkan dapat menjaga kestabilan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia memberikan perbedaan pada trading volume activity, kinerja operasional dan produktivitas yang stabil dapat membuat investor mempercayai emiten dalam memberikan prospek yang baik di masa depan. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya diharapkan menjadikan penelitian ini sebagai acuan tambahan dalam penelitian studi. Kemudian penelitian selanjutnya juga diharapkan menambahkan variabel lain untuk menganalisis reaksi dari pasar modal seperti bid-ask spread, frekuensi perdagangan, security return variability, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.